Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Hembatul Fana Putri. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan kewarganegaraan yang telah disampaikan selama 1 semester. Bab pertama, hakikat PKN dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana dan profesional. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pada hakikatnya, pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah metode pendidikan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan moral dari perilaku masyarakat. Selanjutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran terutama seorang warga negara dalam memahami kedudukan warga negara dalam negara, yaitu agar dapat menjadi manusia yang lebih Indonesia, yaitu lebih mencintai negara Indonesia. Selanjutnya, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikatnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang berintikan demokrasi, memberikan pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, dan diharapkan peserta didik menjadi manusia yang lebih baik dan sesuai ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kesimpulan dari bab ini yaitu pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk mengembangkan kemampuan sarjana atau profesional agar terciptanya mahasiswa atau cetak sarjana yang lebih kenal dengan Indonesia dan tatanan hukum Indonesia ataupun demokrasi Indonesia. Bab kedua tentang esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa. Sebelum itu, definisi identitas nasional sendiri merupakan ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Sifat identitas nasional terakhir pada bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, faktor pembentuk dari identitas nasional. Yang pertama ada primordial, yaitu kesamaan kekeluargaan atau darah. Yang kedua sakral, yaitu persamaan agama. Yang ketiga tokoh. Yang keempat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu perbedaan di antara warga negara. Yang kelima sejarah, yaitu persamaan sejarah dari masyarakat itu. Yang keenam ada perkembangan ekonomi, dan yang ketujuh tentang keseimbangan. Selanjutnya esensi urgensi, yaitu ada 3. Yang pertama agar Indonesia lebih dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua identitas nasional sangat penting bagi keberlangsungan hidup negara dan bangsa. Yang ketiga, kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Kesimpulan dari bab ini yaitu setiap negara Indonesia harus memiliki identitas nasional karena sebagai ciri yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri agar Indonesia itu sendiri atau bangsa itu sendiri dapat dikenal oleh bangsa lain. Yang ketiga ada esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pengertian konstitusi itu sendiri yaitu secara luas artinya semua aturan yang dapat kalian atau kita temui. Yang kedua, fungsi dari konstitusi. Yang pertama, sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, menjalin hak-hak asasi warga negara. Esensi dari konstitusi ini sendiri karena segala perbedaan konstitusi penting untuk dapat menjamin hak setiap warga negaranya. Kesimpulan yang dapat diambil dari bab ini yaitu konstitusi sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti halnya negara Indonesia. Selanjutnya bab keempat tentang sumber histori, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Konsep konstitusi ini sangat penting dalam negara heterogen seperti Indonesia. Sumber historisnya di Indonesia pertama tertera dalam teks proklamasi dan selanjutnya mengalami perubahan seperti pertama kali yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengalami perubahan selama 4 kali. Selanjutnya sumber sosiologis yaitu untuk upaya melindungi rakyat dari kesemenaan pemimpin. Selanjutnya, kesimpulan dari bab ini, konsep konstitusi ini sangatlah penting diadakan di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara heterogen. Selanjutnya, bab 5 tentang konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Arti dari hak dan kewajiban itu sendiri, hak memiliki arti wewenang yang dimiliki warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kewajiban sendiri adalah kewajiban yang dimiliki warga negara di setiap negara. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban itu sendiri terdapat pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 hingga pasal 34. Kesimpulan yang dapat diambil dari bab ini yaitu antara hak dan kewajiban itu harus memiliki keseimbangan hingga terciptanya harmoni hak dan kewajiban itu sendiri. Antara hak dan kewajiban bersifat statis, maka dari itu harus memiliki kesinambungan dan keseimbangan. Yang keenam, tentang sumber histori, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sumber historis pertama kali hak asasi itu ditemukan di Inggris, yaitu seorang filsuf Inggris yang pertama John Locke menciptakan Magna Carta atau perjanjian hak warga negara. Yang kedua ada Revolusi Amerika pada tanggal 1276 dan yang terakhir ada Revolusi Prancis. Selanjutnya sumber sosiologis yaitu berawal dari berbagai macam gejolak pada warga negara. Dan yang ketiga sumber politik yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan dari bab ini yaitu ternyata harmoni dan kewajiban itu telah ada dari zaman pada tahun 1215 itu tentang dari Inggris dan tercipta karena berbagai macam gejolak yang ada pada negara. Selanjutnya bab 7 tentang demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi itu memiliki arti pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Sementara demokrasi Pancasila memiliki arti demokrasi berdasarkan sila Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila itu yang pertama kebebasan atau persamaan, yang kedua kedaulatan rakyat, yang ketiga pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab. Kesimpulan bab ini yaitu demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara agar terciptanya keciptaan demokrasi itu sendiri. Selanjutnya, implementasi demokrasi dari berbagai negara di dunia. Implementasi sendiri memiliki arti kegiatan melalui perencanaan atau peraturan tertentu atau secara singkatnya atau penerapan. Dan demokrasi sendiri artinya kedaulatan rakyat. Sehingga dapat diartikan implementasi demokrasi adalah konsep penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia. Yang pertama di Jerman yaitu demokrasi parlementer. Yang kedua di Indonesia yaitu penerapan demokrasi Pancasila. Dan ketiga Jepang. Jepang ini memiliki demokrasi yang sama seperti Amerika, tapi sebelumnya mereka itu susah sekali mendapatkan demokrasi karena pemerintahan otoritarisme Kekaisaran Jepang. Yang selanjutnya Amerika Serikat yang memiliki demokrasi liberal, dan Swiss yang merupakan satu-satunya negara yang memiliki demokrasi langsung. Kesimpulan dari bab ini yaitu ternyata dari setiap
negara di dunia ini memiliki demokrasi yang berbeda-beda sesuai dengan jati diri bangsanya sendiri itu. Selanjutnya, bab 9 tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum sendiri memiliki pengertian proses yang dilakukan, upaya-upaya untuk melestarikan norma-norma hukum secara nyata. Konsepnya sendiri terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, perubahan keempat tentang negara Indonesia adalah negara hukum. 3 unsur penegakan hukum: yang pertama, keadilan; yang kedua, kemanfaatan; yang ketiga, kepastian hukum. Lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia itu, yang pertama ada kepolisian, yang kedua kejaksaan, dan yang ketiga kehakiman. Kesimpulan dari bab ini yaitu untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia membutuhkan aturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Selanjutnya, bab ke-10 tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara memiliki arti wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pandangan bangsa Indonesia baik budaya. Faktor wawasan Nusantara: yang pertama, wilayah, yaitu wilayah geografis; yang kedua, geopolitik dan geostrategi; dan yang ketiga, perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukum. Ada unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang pertama, wadah, yang merupakan wilayah; yang kedua, isi wawasan Nusantara tersebut; yang ketiga, tata laku wawasan Nusantara mencakup batiniah dan lahiriah. Hakikatnya adalah untuk keutuhan Nusantara. Kesimpulan dari bab ini adalah urgensi wawasan Nusantara adalah sebagai cara pandang masyarakat untuk menjadikan keutuhan Nusantara tersebut. Selanjutnya, bab 11 tentang konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional sendiri memiliki arti upaya, keuletan, keterampilan, dan ketangguhan, kemampuan untuk menghadapi ancaman yang akan datang dari luar atau dalam negara. Sumber ancamannya itu bisa dari langsung, luar, tidak langsung, dan dari dalam. Ancamannya berupa dari Pancagatra dan Trigatra. Sumber histori dari ketahanan nasional sendiri yaitu disebabkan oleh meluasnya komunisme tahun 1960. Kalau sumber politiknya yaitu terdapat pada Tap MPR nomor 4/MPR/1978. Sumber sosiologisnya merupakan pertahanan sosial budaya ke arah integrasi sosial budaya. Kesimpulan dari bab ini, ketahanan nasional itu merupakan bagian dari bela negara yang diwajibkan untuk setiap warga negara Indonesia. Bab 12 tentang mengetahui kelebihan bangsa Indonesia dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Cara menumbuhkan ketahanan nasional dengan cara wawasan kebangsaan itu dibina secara dini, terus-menerus, dan sinergis. Ketahanan nasional diselenggarakan dengan mengutamakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan keamanan dengan selaras dan seimbang. Peran perguruan tinggi dalam menumbuhkan ketahanan nasional. Yang pertama yaitu dengan membangun konsep pemikiran dan upaya-upaya terobosan yang memanfaatkan keberadaan dan jaringan alumni di seluruh wilayah Nusantara. Kesimpulan dari bab ini, seluruh komponen bangsa dalam susunan negara Indonesia harus memiliki wawasan kebangsaan agar terciptanya ketahanan nasional bangsa Indonesia melalui wawasan Nusantara. Bab yang terakhir adalah anti korupsi. Korupsi sendiri memiliki arti penyalahgunaan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Faktor-faktor korupsi sendiri ada banyak, antara lain kurangnya transparansi pengambilan keputusan; yang kedua, lemahnya ketertiban hukum; yang ketiga, lemahnya proksi hukum; yang keempat, kurangnya kebebasan berpendapat. Dalam usaha pemberantasan korupsi ini, yang pertama,
diadakannya prospektif, deduktif, dan predik. Kesimpulan dari bab ini, untuk diadakannya negara anti korupsi harus adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.